Bayangkan, Xing Yun dan Yan Ran sedang beradu jigong, yang membuatnya menyerang Xing Yun. Melihat hal itu, Yan Ran mengambil pedangnya dan menahan serangan Cheng Yu. Yan Ran menganggap ucapan Cheng Yu terhadapnya hanya omong kosong dan menampar wajahnya, yang membuat mereka bertiga pergi dari sana. Yan Ran menduga semua itu adalah rencana Xing Yun. Di sini Xing Yun kembali menjahili Yan Ran dengan berpura-pura beradu jigong dengannya. Terlihat Yan Ran kembali kesal dan meninggalkan tempat itu. Singkat waktu pagi pun tiba, terlihat orang-orang sedang minum kopi ditemani kue apem di warungnya Mang Ojon. Terlihat salah satu bawahan Cheng Yu menyebarkan gosip tentang Yan Ran dan Xing Yun yang tadi malam mereka gerebek di kosnya. Gosip itu pun menyebar kemana-mana. Di sisi lain, Cheng Yu yang galau didatangi oleh seseorang yang bernama Yan Xiao, yang merupakan anak pertama dari keluarga Yan Wu. Kedatangannya tersebut untuk mengajak Cheng Yu bekerja sama dengannya. Cheng Yu sempat menolak karena keluarga Xing Yu dan keluarga Yan Wu adalah musuh bebuyutan. Di sini Yan Xiao menghasutnya jika pewaris keluarga Xing Yu akan jatuh kepada Yan Ran, yang membuat Cheng Yu nantinya akan diabaikan oleh keluarganya. Yan Xiao memberitahu rencananya untuk membantu Cheng Yu ini menjadi pemimpin keluarga Xing Yu. Setelah dia menjadi ketua, Yan Xiao ini ingin menyatukan kedua keluarga tersebut agar mereka tidak bisa dikalahkan. Mendengar rencana yang cukup bagus itu, Cheng Yu pun menyetujui tawaran kerjasama tersebut. Scene berpindah di mana terlihat Su Yun yang lagi larut dalam lamunan dan didatangi oleh Xing Yun yang penasaran tentang apa yang sedang ia pikirkan. Ternyata yang membuat Su Yun manyun adalah gosip yang ia dengar tentang Xing Yun dan Yan Ran. Dia ingin memastikan kebenaran gosip tersebut ke Xing Yun. Xing Yun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Mendengar hal tersebut, wajah Su Yun terlihat lega karena dugaan tentang gosip tersebut adalah salah. Xing Yun bertanya apakah Su Yun merasa jika Yan Ran yang telah meracuninya. Namun Su Yun enggan berprasangka buruk terhadap orang lain. Selain itu, dia sudah mengenal Yan Ran sejak dari kecil. Dia percaya Yan Ran bukan orang yang melakukan hal tersebut. Di sini diceritakan Xing Yun kembali melakukan pengobatannya yang membuat Mimin salah fokus. Di tempat lain terlihat Yan Ran dan si Abah. Di sini si Abah bertanya tentang gosip yang beredar antara Yan Ran dan Xing Yun pada malam kemarin. Di sini Yan Ran masih belum mengetahui gosip tentang dirinya. Si Abah pun menjelaskan jika di kampung lagi viral-viralnya gosip penggerebekan Yan Ran dan Xing Yun di rumah kosnya. Mendengar hal tersebut, Yan Ran mencoba membela diri. Jika dia datang ke kos Xing Yun hanya untuk menyelidiki kekuatan Xing Yun yang dia sembunyikan, tetapi tanpa disengaja aksinya dilihat oleh Cheng Yu dan bawahannya yang menyebarkan gosip tersebut. Karena si Abah sayang dengan Yan Ran, dia pun mempercayainya. Selain itu, si Abah bertanya apa saja yang Yan Ran ketahui tentang Xing Yun. Yan Ran ini menjelaskan jika menurut tebakannya Xing Yun berada di tingkat 4 surgawi. Dia meminta izin ke Abah untuk melanjutkan penyelidikannya, tapi karena gosip tentangnya masih menyebar. Selain itu, dia adalah seorang wanita. Tentu hal itu berakibat buruk untuknya. Bisa turun harga jujuran, ujar Abah. Dia pun tidak mengizinkannya. Di sisi lain, Xing Yun kepikiran tentang Su Yun ketika dia diobati, di mana Su Yun yang begitu menggoda. Namun dia kembali sadar dengan tujuan utamanya, yaitu sukses dulu baru mencari cinta.
Tak sengaja Xing Yun mendengar kabar jika Cheng Han meninggal dan di tubuhnya ada senjata milik Yan Ran. Sontak saja kejadian itu membuat heboh satu kampung. Xing Yun menduga Yan Ran sedang dijebak. Mereka semua diminta berkumpul ke aula untuk bertemu dengan para tetua di sana. Xing Yun pun datang ke tempat tersebut. Salah satu tetua atau Abah Yan Ran memintanya untuk berlutut. Namun karena Xing Yun orang baru, sebagian dari mereka masih belum menganggapnya keluarga. Abah Yan Ran sedikit kesal karena setelah tetua ketiga pergi, merekalah yang membesarkan Xing Yun. Di sini Xing Yun menganggap mereka hanya memberinya tempat tinggal dan tidak peduli dengannya. Diceritakan jika tetua ketiga adalah orang yang membawa Xing Yun ke keluarga Xing Yu, dan orang-orang menganggap Xing Yun ini adalah anak haram darinya. Mungkin tetua ketiga ini adalah orang yang menculik Xing Yun kecil dari Raja Qi. Karena Xing Yun berani melawan ucapannya, Abah Yan Ran meminta penjaga untuk memaksa Xing Yun berlutut. Namun tetua agung meminta Xing Yun untuk duduk saja. Penyelidikan pun dimulai. Mereka semua berkumpul di sana bertujuan untuk mencari tahu penyebab kematian Cheng Han. Saat itu Yan Ran dicurigai sebagai pelaku pembunuhan tersebut karena di tubuh Cheng Han terdapat senjata milik Yan Ran. Yan Ran menjelaskan jika senjatanya tersebut telah hilang beberapa bulan lalu dan sudah melapor pada ketua kedua. Ketua kedua membenarkan yang Yan Ran katakan, namun hal tersebut masih belum bisa menghapus kecurigaan terhadapnya. Ketua ke-1 bertanya di mana Yan Ran berada pada jam 9 sampai jam 11 malam kejadian tersebut. Dengan malu-malu, Yan Ran mengatakan jika dia sedang apel di kosnya Xing Yun, sehingga membuat orang-orang membenarkan gosip yang sedang viral tersebut. Yan Ran menjelaskan semua yang terjadi di sana, tetapi Cheng Yu menyangkalnya karena ucapan Yan Ran semua bohong. Si Abang pun meminta tetua agung tidak termakan ucapan Cheng Yu. Xing Yun pun ikut berbicara jika Yan Ran memang ada di kosnya malam itu. Itu membuktikan jika mereka bertiga tidak ada hubungannya dengan pembunuhan tersebut. Abah Yan Ran yang merasa Xing Jiao adalah saingan anaknya mencurigainya. Namun Xing Jiao mengatakan jika dia saat itu menjaga kakaknya yang sakit. Xing Yun mengatakan sepertinya ada orang di dalam keluarga yang bekerja sama dengan keluarga lain. Hal itu membuat Cheng Yu khawatir jika dia pernah bertemu dengan Yang Xiao. Karena penyelidikan sudah membuat pusing, mereka semua diminta untuk kembali ke rumah masing-masing. Namun Xing Yun diminta untuk tinggal sebentar, di mana Xing Yun dan Ketua Agung sama-sama berpendapat jika pembunuh tersebut adalah orang dari luar sekte mereka. Ayah Yan Ran menduga semua itu perbuatan dari keluarga Yan Wu. Ketua Agung mempersilahkan Xing Yun pergi dan memintanya merahasiakan hal tersebut. Xing Yun merasa keluarga Xing Yu saat itu sedang mengalami krisis dan tuduhan ke Yan Ran memang sengaja dilakukan karena dia adalah murid dari Tetua Agung. Kembali ke aula. Tetua Agung berencana melanjutkan penyelidikan pembunuhan tersebut dan melarang anggota klannya keluar wilayah tanpa seizinnya. Dia meminta Abah Yan Ran untuk membawa Yan Ran menemuinya. Tin berpindah ke kosan Xing Yun, di mana terlihat dia sedang berbicara dengan Yingsa. Di sini Xing Yun meminta agar Yingsa mencari tahu penyebab kematian Cheng Han. Selain itu, Xing Yun juga bertanya tentang percintaan. Namun karena Yingsa tidak pernah jatuh cinta, dia pun tidak tahu jawabannya. Xing Yun meminta Yingsa melaporkan hasil penyelidikannya 3 hari yang akan datang. Yingsa, 3天后2日. Di tempat lain, Yan Ran diinterogasi oleh Tetua Agung dan menanyakan apa yang Yan Ran dapat saat penyelidikannya. 结果呢？ Yan Ran pun menceritakan semua yang terjadi.
di mana di malam pertama dia malah abok dengan dupa aseng yang membuatnya memberikan semangkanya ke Xing Yun. Dan di malam kedua dia kembali abok digigit oleh serangga cacing pemabok yang membuat dia tidak bisa melanjutkan penyelidikannya. 没想到他居然咬。 Tetua Agung terkejut mendengar kemampuan Xing Yun yang dapat mengalahkan Yan Ran walau dengan aksi konyolnya. Apalagi Yan Ran ini berada di tingkat 6 surgawi. Tetua Agung mengira Xing Yun berada di tingkat lebih tinggi dari Yan Ran. Karena Xing Yun orang yang baru datang di keluarga Xing Yu, Tetua Agung berencana menyelidiki identitas Xing Yun. Dia juga meminta Abah Yan Ran agar tidak mengkhawatirkan hal tersebut, karena semua itu tidak akan mempengaruhi posisi Yan Ran. Tetua Agung meminta Abah Yan Ran keluar dari ruangan, karena dia ingin berbicara berdua dengan Yan Ran. Di sini Yan Ran menyadari jika teknik rahasia Xing Yu tidak sempurna. Dia merasa ada sesuatu yang hilang. Tetua Agung membenarkan hal tersebut, karena sejak awal teknik rahasia tersebut memang tidak sempurna. Di sini Tetua Agung menjelaskan jika ada teknik lain yang bernama rahasia bulu misterius. Jika teknik tersebut digabungkan dengan seni rahasia Xing Yu, akan membuat orang yang mempelajarinya akan masuk 10 besar ring global kultivasi. Dia memberitahu orang paling kuat nomor 1 di dunia adalah Tian Yuan Senju dari klan Tian Yuan. Diceritakan jika Tian Yuan Senju pernah mengalahkan 5 tetua agung dari klan lain. Walau klan Tian Yuan tidak pernah muncul lagi, tetapi klan lain tidak ada yang berani mengaku sebagai sekte nomor 1. Singkat waktu, terlihat Cheng Yu yang kembali bertemu dengan Yan Xiao. Di sini Cheng Yu bertanya apakah dia yang membunuh Cheng Han. Walau Cheng Yu ini anaknya Bangor, tetapi dia tetap peduli dengan klannya. Dia memutuskan kerjasama dengan Yan Xiao. Tentu saja Yan Xiao tidak membiarkan Cheng Yu pergi begitu saja. Yan Xiao mengeluarkan kesaktiannya yang membuat Cheng Yu panas dingin dan bijinya berkeringat. Saat itu Yan Xiao memberinya sebuah bingkisan dan membisikkan sesuatu. Namun dari kejauhan mereka berdua tidak menyadari jika ada Yingsa yang memperhatikan mereka. Dengan teknik teleport Hokage keempat, dia pun dengan cepat melaporkan semua itu ke Xing Yun. Singkat waktu, terlihat Yan Ran yang mengikuti Cheng Yu yang berjalan ke arah hutan. Sesampainya di hutan, Yan Ran tidak mengira jika semua itu adalah jebakan. Dia pun langsung diserang oleh elang sihir. Karena kekuatan elang sihir itu sangat tinggi, yang membuat Yan Ran harus mundur. Namun elang sihir itu terus mengejarnya. Di sini, Yan Ran menduga Cheng Yu telah bekerja sama dengan musuh. Dia berencana untuk melaporkan hal tersebut ke para tetua, namun tidak mudah melarikan diri dari kejaran elang sihir tersebut. Yan Ran terpaksa menghadapinya, yang membuat sempaknya terlihat. Di sisi lain terlihat Cheng Yu dan Yan Xiao yang berencana membunuh Yan Ran di hutan tersebut. Di sini Yan Xiao ingin membunuh Yan Ran secara langsung. Kembali ke Yan Ran yang ngos-ngosan setelah asruk-asrukan diruyuk karena dikejar oleh elang sihir tadi. Namun tiba-tiba muncullah Xing Yun di belakangnya. Dalam situasi tersebut, mereka berdua masih saja saling bercanda. Mungkin Yan Ran masih kesal dengan Xing Yun karena kejadian malam kemarin itu. Karena terdengar ada seseorang, Xing Yun menarik Yan Ran ke pelukannya agar dia tenang. Xing Yun memberitahu jika orang tersebut adalah Yan Xiao dari keluarga Yan Wu, di mana kultivasinya di level puncak alam surgawi tingkat 6, yang berarti dia lebih kuat dari Yan Ran. Selain itu, burung elang sihirnya juga sangat merepotkan. Di sini Yan Ran berencana agar dia dan Xing Yun berpencar. Yan Ran akan memancing burung elang sihir tersebut. Sementara Xing Yun akan pergi mencari bantuan. Karena rencana Yan Ran ini sangat berisiko, Xing Yun berencana membawa Yan Ran bersamanya. Karena Yan Ran ini terluka, harus diobati dulu tentunya. Anjay mulus juga rupanya.
Tak lama datanglah Yan Xiao menyerang mereka berdua. Seperti biasa, Yan Xiao ini mengejek Yan Ran karena mendekati Xing Yun. Mungkin Yan Xiao ini menganggap Xing Yun ini lemah, belum tahu rupanya dia. Mereka berdua pun beradu bacot. Karena Yan Xiao kalah bacot, dia pun marah dan memerintahkan elang sihirnya menyerang Xing Yun. Di sini Xing Yun memberi kode ke Yingsa untuk menyerang elang sihir tersebut dari kejauhan, sehingga seperti Xing Yunlah yang melakukannya. Melihat hal tersebut, Yan Xiao tidak percaya, karena elang sihir tersebut adalah binatang buas hantu level ke-7 alam surgawi. Kenapa dengan mudah Xing Yun menghancurkannya? Yan Ran pun kaget melihat hal tersebut. Di sini Xing Yun mengatakan jika orang-orang Xing Yu akan datang ke sana, yang membuat Yan Xiao kabret seedan-edannya. Yan Ran yang ingin mengejar dihentikan oleh Xing Yun. Namanya perempuan, Yan Ran pun cari perhatian ke Xing Yun agar digendong olehnya. Setelah Xing Yun dan Yan Ran pergi, ada seseorang yang datang ke jenazah elang sihir tersebut dan melakukan olah TKP di sana. Di balik ruyuk, Yingsa juga ada di sana. Namun orang bermasker itu seperti mengetahui keberadaan Yingsa. Singkat waktu, terlihat Yan Xiao yang dibawa ke hadapan abahnya yang bernama Yan Wu. Di sini Yan Xiao meminta maaf karena gagal membunuh Yan Ran. Tentu saja si abah tidak memaafkannya begitu saja. Karena selain gagal membunuh Yan Ran, elang sihir yang baru abah beli juga modar di sana. Mana kreditannya belum lunas, auto dihajarlah si Yan Xiao ini. Tak lama datanglah orang yang menyelidiki kematian elang sihir tadi. Dia memberitahu setelah diotopsi, elang sihir tersebut modar karena serangan busur yang besar. Sin berpindah ke kosan Xing Yun, di mana Yingsa melaporkan jika dia telah menyabotase jenazah elang sihir tersebut, agar tidak diketahui penyebab kematian yang sebenarnya. Yang membuat orang-orang Yan Wu menganggap elang sihir tersebut terbunuh oleh busur besar yang dibuat oleh keluarga Xing Yu. Singkat waktu, malam pun poek. Terlihat Cheng Yu yang ditanyai oleh para tetua tentang perbuatannya ke Yan Ran. Di sini Cheng Yu membela diri. Dia mengatakan jika semua itu adalah rencana Yan Ran untuk memfitnahnya. Saat situasi adu bacot, tiba-tiba datanglah seseorang yang membantu Cheng Yu. Dia adalah kakeknya. Di sini dia sangat kesal karena mereka di sana menuduh Cheng Yu tanpa bukti apapun. Keesokan harinya terlihat orang-orang yang sudah berkumpul di arena tersebut untuk menonton dan ikut serta memeriahkan acara tersebut. Saat Suyun datang, orang-orang di sana melihatnya, di mana diceritakan jika Suyun ini adalah rival dari Yan Ran. Karena hari sudah jam 9 pagi, panitia pun menyuruh semua peserta untuk bersiap naik ke atas arena. Dan terlihat putaran pertama Xing Zhao dan murid-murid yang diandalkan lainnya dengan mudah melaju ke babak berikutnya. Di babak kedua, Xing Zhao melawan Qin Yuan. Di sisi lain, penjaga memberitahu tetua agung jika ada orang yang datang mencarinya yang bernama Tuan Haiming. Xing Yun yang berada di sana melihat Nanggong Yi yang merupakan calon suami Suyun. Para tetua menyambut mereka. Di sini Nanggong Yi mencari perhatian ke para tetua yang membuat Yan Ran kesal. Kembali ke pertandingan, terlihat Xing Zhao yang mampu bertahan. Di sini Tuan Haiming memujinya. Setelah mengetahui bahwa dia adalah adik Suyun yang akan dinikahkan dengan anaknya, dia bertanya ke ketua agung, kapan akan dilaksanakan acara pernikahan tersebut.
Karena pernikahan adalah suatu hal yang tidak bisa diremehkan, perlu sebuah pertimbangan. Tetua Agung pun mengatakan untuk memutuskannya nanti dan menunggu jawaban dari Suyun. Di sisi lain, Xing Jiao berhasil mengalahkan King Yuan. Para tetua dan orang-orang di sana tidak menyangka. Di tempat Suyun terlihat Nang Gongyi yang datang menggodanya. Namun karena ada Xing Yun di sana, dia pun melindungi Suyun. Xing Jiao pun datang dan meminta Nang Gongyi agar tidak lagi mendekati kakaknya. Di sini Suyun mengatakan walaupun dia lumpuh, dia juga punya hak untuk menentang keputusan pernikahan mereka tersebut. Jika ada yang memaksa, dia lebih baik mati, ucapnya. Di sini Xing Yun menduga keluarga Nang Gongyi ini menggunakan cara licik agar bisa menikahi Suyun. Orang-orang di sana sangat mendukung ucapan Xing Yun tersebut. Hal itu membuat Nang Gongyi seperti orang bodoh. Xing Yun memberitahu dia sekarang ini berada di daerah keluarga Xing Yu. Jika berbuat macam-macam, auto bonyok diamuk warga di sana. Karena udah kalah dia pun pergi. Singkat waktu, pertandingan terakhir untuk menentukan yang terpilih menjadi murid tetua agung pun dimulai. Namun tiba-tiba datanglah Yang Wu menjebol pintu dan membuat keributan di sana. Salah satu ketua menyerangnya, namun dengan mudah dia mengalahkan ketua tersebut. Di sini Yang Wu memberitahu jika dia hanya ingin menonton pertandingan di sana. Alah, udah ngagetin orang pakai jebol pintu, pasti dia lupa beli tiket masuknya. Ketua Agung menanyakan alasan sebenarnya dia datang ke sana. Yan Wu ini ternyata bertujuan menantang jawara-jawara yang ada di keluarga Xing Yu. Di sini Xing Jiao dan Cheng Peng meminta kepada Tetua Agung untuk mengizinkan mereka mencoba tantangan sparring Yang Xiao. Ayah Yang Xiao ini mengatakan jika mereka berdua bukanlah tandingan anaknya. Selain itu, dia akan memberikan hadiah 20 juta rupiah jika ada yang bisa mengalahkan anaknya tersebut. Dengan syarat pertarungan tersebut adalah pertarungan hidup dan mati. Yan Ran pun menerima tantangan tersebut. Karena Yang Xiao kekuatannya di atas dari Yan Ran, dia meminta agar ada yang membantunya. Yan Ran memilih agar Xing Yun menjadi orang yang membantunya. Namun Xing Yun menolak permintaan tersebut. Yan Wu mengatakan jika generasi keluarga Xing Yu begitu lemah. Di sini Xing Yun meminta agar Yan Wu ini jangan banyak bacot, karena dia sekarang berada di wilayah keluarga Xing Yu. Mendengar hal tersebut, dia pun marah dan mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Xing Yun. Namun untung saja, Tetua Agung dan Hai Ming melindunginya. Di sini, Xing Yun memuji kekuatan Yan Wu ini sangat sakti, yang membuat para murid di sana kesakitan karena tekanan kekuatannya. Ketua Agung dan Hai Ming pun menenangkannya. Singkat waktu terlihat Yang Xiao yang menantang Xing Yun. Namun tiba-tiba Xing Jiao menyerangnya, tetapi Yang Xiao dengan mudah mengalahkannya. Yang Ran pun maju melawannya. Di sini Yang Ran menunjukkan teknik pedangnya. Namun Yang Xiao terlalu sakti, dia menunjukkan kekuatan tertingginya dengan memanggil roh elang sihir. Di sini Yan Ran berhasil menghancurkan teknik roh elang sihir tersebut, namun dia juga terluka. Hal itu dimanfaatkan oleh Yang Xiao untuk menyerang Yan Ran dengan teknik ular. Saat ular-ular itu menyerang, muncullah Xing Yun menolong Yan Ran. Pertarungan antara Yang Xiao dan Xing Yun pun terjadi. Di sini Xing Yun menyerang kaki Yang Xiao dengan jarum es, yang membuatnya terjatuh. Yan Wu mengatakan jika Xing Yun melakukan kecurangan.
Namun Tetua Agung dan Haiming tidak melihat Xing Yun melakukan kecurangan apapun. Pertarungan kembali berlanjut. Di sini Xing Yun sangat mudah menghindari semua serangan Yan Xiao. Orang-orang di sana sangat kagum dengan gerakan Xing Yun yang begitu lincah dan cepat. Dia pun berhasil membuat Yan Xiao terluka. Melihat pertarungan itu, Yan Wu ini langsung tertarik dengan Xing Yun dan berencana untuk membunuhnya. Untuk saja Tetua Agung dan Haiming dengan cepat melindungi Xing Yun. Ketua Agung tidak menyangka Yan Wu ini akan membuat keributan besar di sana. Dia meminta agar Yan Wu ini berhenti. Namun Yan Wu ini tetap tidak berhenti. Pertarungan 3 ketua sekte pun terjadi. Karena terdesak, Ketua Agung pun mengeluarkan pedang terbang jantian. Xing Yun akhirnya mengetahui pedang tersebut berada di tangan Ketua Agung. Karena pedang tersebut begitu sakti, yang membuat Yan Wu dapat dikalahkan dan kabur. Setelah kejadian tersebut, Haiming mengatakan jika Yan Wu tidak akan tinggal diam. Haiming pun kembali ke sektenya. 大哥，战先飞。 Ketua Agung mengumumkan agar semua yang ada di sana jangan berhubungan dengan orang luar. Xin berpindah ke Yan Wu yang terkena serangan tadi. Saat mereka berjalan di Ruyuk, tiba-tiba datanglah Yingsa yang datang untuk melenyapkan kejahatan di dunia. Yingsa menyerangnya dengan teknik pedang 1000 bayangan. Di sini Yan Wu mengetahui jika Yingsa berasal sekte Tianyuan. Karena Yan Wu ini sudah lemah setelah melawan Ketua Agung dan Haiming sebelumnya. Tidak ada pilihan lain, dia pun mengeluarkan teknik terakhirnya yang membuat Yingsa terluka. Di sini Xing Yun meminta Yingsa agar kedepannya lebih mementingkan keselamatannya. Pembicaraan mereka berdua didengar oleh Yan Xiao yang sebelumnya bersembunyi di balik